Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfadia Dwi Amalia, NIM E2019-1116 dari kelas Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi perihal video yang sudah dijelaskan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMAI, yang membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum saya membahasnya, perlu kita ketahui apa itu definisi ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya. Jadi di sini kita ketahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya kebutuhan primer saja, melainkan juga kebutuhan sekunder. Baik, di sini sudah jelas definisi dari ilmu ekonomi, tetapi kita juga harus ketahui ilmu ekonomi secara Islam. Nah, ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia dan cara memuaskannya, tetapi juga bagaimana mencapai falah sesuai dengan ajaran Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apa itu falah? Falah merupakan pencapaian kebahagiaan dohir dan batin, atau terbentuknya kebutuhan sebagai manusia, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memenuhi kebutuhan fisik dan rohani. Dan semua itu dilakukan atas landasan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Selanjutnya, perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, ditinjau dari sumbernya. Islam itu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan ulama. Terus, kapitalis dan sosialis ini bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, itu ditinjau dari kompetisi. Islam itu dikontrol syariat Islam, kapitalis usaha bebas dan melahirkan monopoli, dan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, ditinjau dari kesejahteraan. Islam bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kapitalis dan sosialis bersifat jasmani, belaka, dan sosialis. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Yang pertama Al-Quran. Maksudnya itu setiap masalah jual beli, entah itu akad musyarakah, mudharabah, dan sebagainya, harus berdasarkan Al-Quran. Jika tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, maka bersumber dari Al-Sunnah. Nah, yang kedua As-Sunnah itu harus mengikuti sabda-sabda Nabi. Selanjutnya yang ketiga, ijma', itu kesepakatan ulama-ulama sampai tingkatan mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang baru yang tidak ada Al-Quran, hadis, dan ijma', atau menyamakan sesuatu masalah yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama, tauhid, yang artinya keesaan Allah. Yang kedua, al-sidik dan amanah, yang artinya kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yang artinya keadilan. Yang kelima, al-tawazun, yang artinya keseimbangan. Dan yang keenam, al-ta'awun, yang artinya tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Nah, maghrib itu singkatan dari maisir, goroh, dan riba. Nah, apa itu maisir? Maisir itu adalah judi. Jadi, dalam perekonomian Islam itu tidak boleh adanya judi. Selanjutnya, goror. Goror itu penipuan. Jadi, dalam perekonomian Islam juga tidak boleh adanya penipuan. Selanjutnya, riba. Nah, riba ini tidak dibolehkan dalam perekonomian Islam karena riba itu tambahan. Maksudnya, pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam ulama. Sekian tanggapan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.